Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah perlawanan dari Perang Dunia Kedua yang mungkin jarang banget kita dengar. Tapi kisah ini adalah titik api pertama perlawanan bersenjata di Indonesia melawan Jepang. Ya, ini adalah kisah heroik dari Chot Plieng. Kok bisa? Paradoks inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam waktu sesingkat itu? Oke, untuk menjawab teka-teki tadi, yuk kita putar waktu sedikit ke belakang ke bulan-bulan awal kedatangan Jepang saat harapan masih memuncah di Aceh. Jadi awalnya, suasananya tuh optimis banget. Bayangin aja, puluhan tahun di bawah Belanda, terus tiba-tiba datang sesama bangsa Asia yang berhasil ngusir Eropa. Wah, ini kayak fajar baru. PUSA, atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh, itu bahkan sempat kerjasama loh sama Jepang karena berharap masa depan bakal lebih baik. Tapi ya, harapan itu nggak bertahan lama. Kenyataannya pahit banget. Lihat deh perbandingannya, janjinya apa, realitanya apa. Janji pembebasan, malah dapatnya penindasan kejam. Slogan Asia untuk bangsa Asia, rasanya kosong banget waktu tentara Jepang nggak ngehormatin adat dan agama Islam. Dan yang paling parah, itu tuh romusha atau kerja paksa. Plus kewajiban seikere, yaitu nunduk ke arah Kaisar Jepang. Ini dianggap penghinaan besar. Nah, di tengah kekecewaan yang makin besar ini, muncullah satu suara yang dari awal sama sekali nggak percaya sama janji-janji Jepang. Dialah Tengku Abdul Jalil. Siapa sih Tengku Abdul Jalil ini? Beliau bukan cuma pemimpin agama biasa loh. Beliau itu pendidik, tokoh masyarakat yang pengaruhnya besar banget. Daya atau pesantren yang beliau pimpin di Chot Plieng itu jadi pusat pendidikan. Bukan cuma soal agama, tapi juga soal semangat cinta tanah air. Nah, ini yang bikin Tengku Abdul Jalil beda. Saat banyak tokoh lain masih coba-coba kerjasama, beliau justru dari awal sudah lihat Jepang sebagai ancaman baru. Beliau ajarkan ke santri-santrinya kalau bela negara itu bagian dari iman. Dan melawan penjajah, siapapun itu, Belanda atau Jepang, itu adalah kewajiban suci. Inilah momen kuncinya. Juli 1942. Perlawanan yang tadinya cuma diomongan, sekarang jadi komitmen nyata. Dan sumpah ini bukan main-main. Ini ikrar untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Sejak saat itu, udah nggak ada lagi jalan buat mundur. Tentu saja, Jepang nggak tinggal diam. Mereka lihat Tengku Abdul Jalil ini sebagai bahaya yang harus cepat-cepat diberesin. Tapi setiap usaha mereka malah bikin situasi makin panas. Coba kita lihat gimana keteguhan beliau diuji. Pertama, dipanggil sama polisi militer Jepang yang super kejam, Kempai Tai. Beliau abaikan. Terus, mereka coba cara halus, ngirim para ule balang, bangsawan lokal buat ngebujuk. Gagal juga. Sampai akhirnya, mereka kirim gurunya sendiri, sosok yang paling beliau hormati. Tapi, pendirian Tengku Abdul Jalil tetap nggak goyah sama sekali. Dan inilah pemicunya. Saat Jepang ngirim polisi militer Hayashi langsung ke daerah Chot Plieng, konfrontasi fisik udah nggak bisa dihindari. Penikaman ini jadi sinyal kalau masa diplomasi sudah selesai dan perang sudah di depan mata. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, respons militer yang super cepat dan brutal dari Jepang, yang kemudian dikenal sebagai Perang Bayuh. Jepang bener-bener nggak main-main. Mereka kerahin kekuatan penuh dari 3 kota sekaligus. Bayangin, ini bukan lagi operasi kepolisian biasa. Ini operasi militer skala penuh yang tujuannya cuma satu, ngasih pesan yang jelas kalau perlawanan nggak akan ditolerir. Pertempurannya sendiri berlangsung selama 3 hari yang super intens. Hari pertama, pusat perlawanan, daerah Chot Plieng, langsung diserang dan dibakar habis. Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya melawan sebisanya sebelum akhirnya mundur. Tapi mereka nggak nyerah. Besoknya pertempuran lanjut lagi, sampai akhirnya mereka terkepung dan melakukan perlawanan terakhir di tanggal 10 November. Coba bayangin, cuma di hari pertama pertempuran, saat daya mereka dibakar habis, 86 pengikut Tengku Abdul Jalil gugur sebagai syuhada. 86 orang, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dan angka itu terus nambah. Selama 3 hari pertempuran brutal itu, total korban jiwa dari pihak Aceh yang tercatat mencapai 109 orang. Lalu, sebagai perbandingan yang bikin merinding, catatan resmi Jepang melaporkan 0 tentara mereka yang tewas. 0. Mungkin ini propaganda ya, tapi ini ngasih gambaran yang jelas banget. Ini bukan pertempuran seimbang, ini lebih mirip pembantaian. Meskipun pemberontakan ini berhasil ditumpas secara militer, ceritanya sama sekali belum berakhir di situ. Justru, warisannya baru saja dimulai. Tengku Abdul Jalil sendiri gugur sebagai martir di pertempuran terakhir.
Dan Jepang, dengan cara yang sangat keji, mencoba memadamkan semangat perlawanan dengan mempertontonkan kepalanya. Mereka pikir ini bakal bikin rakyat takut, tapi mereka salah besar. Dan ini dia poin krusial dari seluruh cerita ini. Kalah di medan perang bukan berarti gagal. Pemberontakan Chot Plieng itu jadi simbol. Itu adalah perlawanan bersenjata pertama di seluruh Nusantara melawan Jepang. Semangatnya menginspirasi perlawanan lain seperti Perang Pandrah 3 tahun kemudian. Dan sampai hari ini, Tugu Chot Plieng masih berdiri kokoh sebagai pengingat keberanian mereka. Jadi kita akhiri dengan pertanyaan ini. Pengorbanan Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya mungkin kelihatannya sia-sia saat itu. Tapi sejarah membuktikan bahwa kadang-kadang percikan api sekecil inilah yang akhirnya menyalakan api revolusi yang jauh lebih besar. Jadi, apa makna sebenarnya dari sebuah pengorbanan? Nah, itu sesuatu yang patut kita renungkan bersama.